mengelola data pelanggan, promosi, dan keuangan jika semuanya dicatat di tempat yang berbeda? Itulah tantangan nyata yang dihadapi oleh PT Etikokoa. Oleh karena itu, kami dari kelompok 13 hadir untuk memaparkan proyek kami yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Terintegrasi Modul Marketing, CRM, dan Accounting pada U18 untuk optimalisasi perusahaan di PT Etikokoa. Perkenalkan, saya Anissa Fatiana sebagai manajer, saya Salma Nabila Putri sebagai desainer, saya Maulidani Hari Rahman sebagai sekretaris, saya Gita Mana sebagai programmer. Langsung saja kita mulai dari bagian pendahuluan. PT Etikokoa sebagai industri bumbu coklat masih menghadapi tantangan dalam mengelola data pelanggan, promosi, dan keuangan secara terpisah. Maka dari itu, kami menawarkan solusi berupa implementasi sistem ERP terintegrasi menggunakan U18 yang menghubungkan seluruh departemen dalam satu platform. Otomasi alur kerja dimulai dari modul-modul yang kami integrasikan, yakni ada modul accounting, modul CRM, modul marketing, serta dibantu oleh sales dan juga website. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai functional and non-functional requirement pada modul marketing. Di mana pada modul marketing ini kami mengelola campaign email, mulai dari menyusun strategi, bikin konten, lalu kita juga membuat segmentasi kontak dan menulis dan database kontak. Selain itu, kami juga fokus pada non-functional requirement di bagian performance dan skalabilitas, di mana progress prototype yang sudah kami rancang yaitu berkisar 84%. Next. Selanjutnya pada modul CRM, di sini kami pada modul CRM yaitu mulai dari menangkap data leads di landing page, proses negosiasi sampai terbit sales order. Di mana untuk aspek non-fungsionalnya kami fokus pada scalability, security, data pelanggan, dan availability. Dan untuk progress prototype yang sudah kami susun sekitar 78,27%. Selanjutnya pada modul accounting, di sini kami fokus pada draft invoice creation, lalu invoice submission, dan fokus pada payment recording. Lalu untuk non-functional requirement, di sini kami fokus pada security dan availability, di mana pada progress prototype yang sudah kami rancang yaitu sekitar 85 hingga 85,71%. Baik, sekarang kita masuk ke formulasi arsitektur sistem marketing. Di sini kami membagi menjadi 4 sudut pandang. Yang pertama ada fungsional sebagai proses untuk sebagian proses, kemudian ada konseptual sebagai strategi, kemudian di bagian logis sebagai aliran data, dan fisik untuk infrastruktur seperti order survey dan juga SMTP. Next. Nah, untuk mengukur keberhasilannya, kami menetapkan KPI matematis yang secara ketat. Target utama kami adalah delivery success rate marketing sebesar 98% dan juga lead conversion rate-nya minimal di 15%. Nah, beralih ke bagian modul CRM, formasi arsitekturnya dirancang untuk memastikan koordinasi antar pengguna dalam mengelola prospek berjalan secara struktur. Secara logis, sistem-sistem ini mengintegrasikan data dari website untuk memudahkan pelacakan peluang bisnisnya. Next. Oke, baik, di sini KPI yang kami sasar ada sangat krusial bagi para sales. Kami menargetkan valid rate-nya sebesar 75% dan juga minimal di bagian lead to upgrade-nya minimal 65%. Artinya, di sini kami mengharapkan bahwa sales mampu untuk mengintegrasikan ataupun menyaring prospek berkualitas sehingga tim sales nantinya akan hanya fokus di bagian dari sales yang memiliki peluang win rate minimal bulan itu 40%. Next. Baik, terakhir di bagian arsitektur sistem accounting, kami memformulasikan tahapan pengelolaan transaksi agar pengelolaan keuangan ini menjadi optimal dan juga terstruktur. Next. Nah, indikator keberhasilan utamanya di sini ada repository query yang harus mencapai minimal 99%. Dengan integrasi data yang kuat, sistem ini memastikan konsistensi antara invoice dan juga invoice nantinya akan tervalidasi dengan catatan di jurnal akuntansi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai desain arsitektur sistem dari masing-masing modul. Untuk yang pertama modul marketing, di mana arsitektur konseptual di sini menggambarkan mekanisme pengelolaan promosi, yaitu mulai dari penentuan strategi hingga pengiriman email ke customer. Selanjutnya untuk arsitektur logis di sini menjelaskan aliran data pemasaran, mulai dari user hingga ke customer juga. Next. Selanjutnya untuk modul CRM, arsitektur konseptual di sini menunjukkan alur koordinasi antar pengguna, yaitu mulai dari pengisian formulir hingga pembaruan status lead. Sedangkan untuk arsitektur logisnya memperlihatkan integrasi data, mulai dari lead, opportunity hingga ke produk. Next.
mulai dari pembuatan sales order hingga penyusunan laporan keuangan di akhir. Selanjutnya untuk arsitektur logis memperlihatkan keterhubungan data transaksi, mulai dari invoice, payment, hingga accounting log. Dan yang terakhir untuk arsitektur fisikal di sini menjelaskan integrasi antar ketiga modul, di mana semua sistem modul itu terhubung secara terpusat dan melalui server backend dan juga layanan eksternal pendukung lainnya. Di sini ada bisnis proses model annotation yang telah kami buat. Next. Pada modul marketing, terdapat proses mengolah database menjadi email promosi yang tersegmentasi. Pada modul CRM, kami mengkualifikasi prospek hingga pembuatan penawaran harga atau quotation. Next. Pada modul accounting, kami memverifikasi invoice, pencatatan pembayaran, dan input jurnal akuntansi. Nah, intinya pada alur ini mengintegrasikan promosi, marketing, kesepakatan dagang CRM serta pembukuan accounting dengan progres prototype 100%. Next. Di sini kami menampilkan demo UBU yang telah kami buat, yakni dimulai dari mailings, email marketing. Di sini terdapat mail list yang telah dibuat, kemudian melihat pada bagian body emailnya dan pengguna bisa mengklaim promo, kemudian langsung diarahkan kepada website untuk mengisi formulir untuk pemesanan, diisi sesuai dengan package yang dipilih sampai dengan submit. Tapi kami di sini akan memperlihatkan website yang telah kami buat. Ada pada bagian form pemesanan juga untuk produk-produk bundling di bagian promotion. Kemudian kita bisa melihat maps letak dari PT Ecoquat. Kemudian langsung ke CRM, bagian tadi yang tadi submit akan langsung muncul di new lead dan kita langsung membuat new quotation-nya. Kemudian confirm dan memasuki sales order. Di sini bisa langsung menambahkan produk yang dipilih. Serta kuantitinya dan juga unit price-nya bisa dilihat dan dipilih kuantitinya berapa. Kita pastikan dulu totalnya benar. Kemudian langsung di-confirm hingga membuat invoice. Setelah itu bisa dibuat saja invoice-nya dan dipastikan ada harga bagian atas. Nah, di sini dibayar terlebih dahulu. Kemudian ada tulisan paid, maka setelah itu kami bisa melihat pada sales ordernya ini sudah terbuat invoice-nya dan bisa langsung ke accounting. Bisa langsung dilihat pada journal entries-nya bahwa di sini terdapat pemesanan-pemesanan yang telah dilakukan oleh customer. Jadi intinya pada demo uduk ini kami akan melaporkan atau mereport pada hasil jurnal entries ini untuk di dashboard kami. Next. Selanjutnya terdapat demo microservice, di mana microservice ini kami memudahkan para pelanggan atau customer untuk mengintegrasikan pada website melalui handphone dan lebih mudah untuk membukanya karena tidak memerlukan pembukaan aplikasi Udo 18. Jadi di sini untuk website yang terdapat di microservice sama persis hampir mirip dengan website yang terdapat di Udo, dan di sini kami fungsinya hanya membantu untuk memudahkan para pelanggan, dan tentunya pada kami sebagai pada staff marketing dan staff CRM serta accounting memudahkan untuk membuka langsung pada website yang telah kami buat. Baik, berikut merupakan tampilan UI UX dari beberapa modul. Ada email marketing, CRM, kemudian juga sales dan juga accounting. Baik, sebagai penutup, berdasarkan seluruh desain dan juga pengujian yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa sistem ERP Odoo 18 terbukti mampu meningkatkan efektivitas pemasaran digital PT atau Cocoa secara maksimal dan juga signifikan. Hal ini terlihat nyata dari tren kenaikan pengunjung
pengembangan website dalam 7 hari terakhir. Kemudian juga integrasi antara email marketing, website, dan juga CRM telah berjalan secara optimal. Strategi yang paling sukses dan juga paling terintegrasi. Di sini kita dapat melihatnya pada program Ethical Coa Business Partner Campaign 2006-nya. Di sini menghasilkan efektivitas yang paling tinggi. Dan kita juga dapat melihatnya atau dikenal juga dengan norm CRM Opportunity. Demikian presentasi proyek yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.